Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat bapak-bapak pengurus masjid, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, dan anak-anak, remaja, putra dan putri. Baik, telah kita dengar tadi ceramah dari Muhammad Rifaldi ya, kelas 6 SD ya. Mudah-mudahan ke depan beliau bisa menjadi pengganti Ustadz Somad. Baik, Bapak Ibu, ceramah kita malam ini ditetapkan oleh pengurus, tertulis dalam jadwal itu bahaya atau azab ya bagi pelaku riba. Orang yang mempraktekkan riba, apa itu bahayanya di dunia dan di akhirat ya. Tapi sebelumnya tentu kita harus tahu dulu apa itu riba ya. Nanti dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah 275, 276 sampai 279. Al-Baqarah itu surat yang kedua ya. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kita berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang makan riba nanti di akhirat mereka tidak bisa berdiri dari kuburan, bangkit dari kubur kecuali sempoyongan seperti orang gila kemasukan setan. Jadi ini bahaya di akhirat nanti. Mereka yang membungakan uang, rentenir dan segalanya itu nanti kita Bapak Ibu setelah ini kita akan meninggal dunia, lalu dikubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur kata Nabi. Lalu nanti setelah dunia kiamat, idza samaun fatarat, kalau langit sudah runtuh, wa idzal kawakibun tasarat, bintang-bintang berjatuhan ya, wa idzal biharu fujirat, kalau laut sudah meluap ke daratan ya, kayak tsunami itu contoh kecil saja. Wa idzal quburu bu'sirat, ketika kuburan dibongkar semua ya, terbongkar kuburan semua, orang berdiri bangkit dari kuburannya, akan berbaris di belakang nabinya masing-masing. Umat Nabi Musa berbaris di belakang Nabi Musa, umat Nabi Isa berbaris di belakang Nabi Isa, umat Nabi Muhammad berbaris di belakang Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad mengenal kita? Pernah awak bersuara Nabi? Indah. Nabi pernah mencari awak? Indah. Tapi ini
Dulu sudah kita bilang, Nabi bersabda, aku rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Lalu kata sahabat, siap, apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah? Awalaisa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah, memangnya kami ini bukan saudaramu? Lalu kata Nabi, bal antum ashabi, kamu sahabatku. Lalu siapa saudaramu yang kau rindukan itu? Kata Nabi, saudaraku yang aku rindukan itu alladzina yu'minuna bi walam yarawni, orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah bertemu dengan aku. Jadi mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi walaupun kita belum bertemu. Kalau sahabat itu 3 syaratnya: bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sahabat. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, apakah sahabat? Tidak. Kenapa tidak? Padahal mereka bertemu dengan Nabi, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, malah melawan ajaran Nabi, menghina Nabi, menghina Quran. Sekarang banyak juga keturunan Abu Lahab itu yang menghina Nabi, menghina Quran dan lain sebagainya, menghina ulama. Baik, jadi nanti orang-orang yang makan riba di dunia ini tidak bisa bangkit dari kuburannya kecuali sempoyongan seperti orang gila kemasukan setan. Begitulah kondisinya. Kenapa demikian ya Allah? Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Karena mereka dulunya di dunia berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba. Apa itu? Kalau jual beli kita boleh mengambil lebih, maka riba juga boleh mengambil lebih. Riba itu apa? Kelebihan yang terjadi dalam hutang piutang yang dipersyaratkan di awal. Kenapa mereka bangkit dari kuburan sempoyongan kayak orang gila kemasukan setan? Karena mereka bilang jual beli sama dengan riba. Kalau jual beli boleh mengambil lebih, maka riba juga boleh mengambil lebih. Misalnya, ini harganya ambo bali sampai 1.000, ambo jual 5.000, halal. Sekarang bapak ibu pinjam piti ke ambo ampe 1.000, lalu ambo sabui gantinya 5.000. Itu riba. Kalau jual beli ada barangnya, kalau ada barangnya halal. Tapi kalau uang pinjam piti 5.000, bayi 6.000, tidak ada barangnya, uang tidak boleh mengambil, tidak boleh mendapatkan uang lebih kalau tidak ada barangnya. Ya, misalnya Pak Ustadz pinjam piti 5 juta Pak Ustadz, lalu ke Ciambo, kalau Bapak pinjam uang 5 juta, bayarnya 6 juta, itu riba. Sekarang namanya bunga, interest bahasa Inggrisnya ya. Jadi bank tanpa bunga itu bukan bank without flower. Kalau flower itu bunga tumbuh-tumbuhan ya. Kalau bunga bank itu namanya interest ya, bank without interest, bank tanpa bunga. Kalau pinjam 5 juta, bayarnya 6 juta. Itu namanya PT 5 juta menghasilkan 6 juta. Uang tidak boleh menghasilkan uang, karena uang adalah alat tukar. Ya, supaya halal ada barangnya. Apa 5 juta itu untuk Pak Ustadz, ambo kembali HP. HP itu 5 juta. Oh, kalau kembali HP, oke. Kok ambo balikan HP yang Bapak inginkan, modelnya ambo balikan kok 5 juta. Kok ambo balik 5 juta apa? Ambo jual ke Bapak 6 juta. Halal. Karena ada barang, ada barangnya. Jadi kalau ada barangnya baru menjadi
halal. Kalau tidak ada barangnya, riba. Uang tidak boleh menghasilkan uang. Pinjam PT 100 juta 8 tahun, bayarnya 190 juta, angsurannya sebulan 3 juta. Itu riba. Supaya tidak riba harus ada barangnya, ya. Karena mereka berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba. Kalau jual beli boleh mengambil lebih, maka riba juga boleh mengambil lebih. Itu pendapat mereka, ya. Tetapi apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi Bapak Ibu kalau mau ambil untung dalam jual beli. Kalau jual beli harus ada barangnya. Ya. Berapa persen pedagang boleh mengambil untung? Boleh berapa saja. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang membatasi pedagang berapa boleh mengambil untung, asal tidak menipu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu ingin kaya jadi pedagang. Ya. Banyak orang yang sukses karena pedagang, ya. Bapak Ibu, ini ada the owner of Wardah Kosmetik, ya. Pemilik Wardah Kosmetik itu orang Padang Panjang. Ibu, enggak usah saya sebut namanya. Itu kaya Bapak Ibu. Kemarin menyumbang 1 M untuk pesantren di Padang Panjang. Lalu menyumbang pula 2 M, 2 miliar untuk Muhammadiyah di Padang Panjang. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau kaya jadilah pedagang. Nabi Muhammad sebagai nabi umurnya hanya 23 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul umur 40, meninggal dunia umur berapa? 63. 63 kurang 40 23. Nabi sebagai Muhammad sebagai rasul hanya 23 tahun. Tapi Muhammad sebagai pedagang dari umur 12. Nabi Muhammad umur 12, mungkin sebaya anak SD kelas 6 ya. Sudah dibawa berdagang oleh pamannya Abu Thalib ke Syam. Syam itu sekarang Syria, Yordan. Ya. Sudah dibawa berdagang umur 12, ya. Jadi umur Nabi Muhammad sebagai pedagang dari umur 12 sampai umur 63. Jadi Nabi Muhammad sebagai pedagang umurnya lebih panjang daripada Muhammad sebagai rasul. Kalau mau kaya jadilah pedagang. Ya, kalau jadi pegawai negeri umur panjang rasaki bagaan. Kecuali pegawai negeri yang berdagang sambil jadi pegawai negeri manggalelo baru kayu lah. Baik, kita kembali. Kalau mau ambil lebih dalam jual beli. Contoh ini, Bu, Pak, ini mungkin ya kalau di daerah Kisiko harganya 3.000. Karena satu kotak itu berapa harganya ya? Taruhlah ini satunya ini 2.000 misalnya modalnya. Dijual di sini 3.000. Untungnya hanya 1.000. Tapi kalau tempatnya berbeda harganya. Di Taplau, tapi Lawi, di Gor ini tidak dapat 3.000. Di Gor ini berapa? 5.000 atau 6.000. Di bandara 15.000. Ya, ambo pernah makan di bandara Jakarta Cengkareng, makan soto ayam. Soto ayam sama ini. Ya. Ini 15.000. Ya. Soto ayam sama ini saja 100.000 itu. Ya. Ya, di bandara. Karena dia bayar pajak sewa toko. Di pesawat itu ada juga pedagang asongan pakai gerobak didorong-dorong. Cuma namanya pramugari rancak. Ini 30.000 di pesawat. Lalu Bapak Ibu di pesawat bilang berapa ini? 30.000, mahal kali. Ya, di Puri Kabun 3.000-nya. Baiklah ke Puri Kabun ini. Ya.
Jadi berbeda tempat, berbeda harga. Boleh. Bapak Ibu nih, baju amboka kalau di Bali banyak di pasar Aur Kuning. Ya, di Bali banyak di pasar Aur Kuning. Mungkin harganya 150.000. Di Bali oleh orang Menggaleh dijual di pasar di Padang Wah, disorot jual lampu, dijual 350. Ya. Padahal modalnya berapa? 150. Berapa untungnya? 200. Boleh itu, boleh. Ya, karena berapa pula kos ke Aur Kuning, berapa ongkos upah angke, sewa toko, bayar listrik. Ya. Jadi kalau mau ambil lebih dalam jual beli. Siapa yang telah Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Siapa yang telah datang kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti mempraktekkan riba, maka yang sudah berlalu biarlah berlalu, yang sudah-sudahlah biarlah Allah maafkan. Ya, serahkan saja kepada Allah. Ambo dulu Bapak Ibu, ada orang membungakan uang rentenir ya. Itu jual-jual tembak itu riba itu. Seperti kita sebut dulu, ibu-ibu menjual sayur, pucuk ubi, tarung, lalu didatangi oleh ibu-ibu lain yang non muslim, maaf nih, dari kadang-kadang dari Sumatera Utara misalnya ya, dipinjamkan 1 juta, tapi yang dikasih hanya 900.000. Bayarnya 30.000 selama 40 hari. 30.000 kali 4 berapa? 1.200.000. Bayarnya 1.200.000, padahal yang dipinjam hanya 900. Ya, itu lebihnya adalah riba, rentenir. Rentenir itu berbahaya di dunia, berbahaya di akhirat. Ya, namanya julo-julo tembak. Kata orang lain namanya itu bank ampe 7, pinjam ampe bayi 7, lintah darat, memeras rakyat yang susah. Jadi kawan Ambo jadi ketua kloter Pak Haji, rupanya ada seorang jamaah ibu-ibu menjadi masalah tarwih. Tiba di Jeddah hilang tas keteknya, sudah tuh hilang dompetnya, sudah tuh hilang paspornya, sudah itu hilang kopornya yang kadang, sudah itu nyobanya hilang. Payah ketua kloternya mencari-cari, menyusahkan ketua kloter. Ya, tahu-tahu sudah mau pulang, jadi wajahnya hitam di Mekah. Sudah mau pulang baru sudah agak sadar ya. Ditanya, kerajo, rupanya kerajonya membungakan uang. Jadi siapa yang hidup dari membungakan uang tahu sendiri nanti, rasakan ya. Sooner or later, cepat atau lambat akan Allah berikan balasannya. Siapa yang kembali waman ada, siapa yang kembali mempraktekkan riba padahal sudah dikasih tahu oleh Allah tidak boleh, faulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di neraka. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah menghilangkan keberkahan riba, tetapi Allah melipat gandakan orang yang bersedekah. Jadi kalau Bapak Ibu mau melipat gandakan piti, bukan simpan di bank. Ya, itu bunga. Kalau mau melipat gandakan dengan sedekah. Tidak ada orang miskin karena sedekah. Bersedekahlah dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Jadi Allah menghilangkan berkah riba tapi melipat gandakan sedekah. Bapak Ibu, gajinya kadang pimpinan bank gajinya 75 juta sebulan. 75 juta sebulan. Ya. Oto mewah, rumah rancak atau basawak, rumah balengge, oto mangkile, piti balipe-lipe, bini ampe.
Ya. Tetapi kalau dapat dari yang haram, hartanya tidak berkah kata Allah. Tidak berkah itu apa? Tidak membuat dia puas, tidak membuat dia tenang, tidak tentram. Ya, tapi kalau dari sedekah, maka itu membuat dia tenang. Ya. Kemudian wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah tidak suka orang-orang yang pembangkang dan berdosa. Baik Bapak Ibu. Jadi apa itu? Riba ini ada dua macam. Pertama, riba yang muncul dari pinjam meminjam. Tadi ya, pinjam 5 juta, bayar 6 juta. Itu riba dari pinjam meminjam. Namanya riba yang muncul dari pinjam meminjam, disyaratkan di awal. Itu namanya riba nasi'ah. Apa namanya? Riba nasi'ah. Tapi kalau disyaratkan di awal ya, kalau tidak disyaratkan, misalnya ambo pinjam piti ke ibu, Bu, pinjam piti 5 juta Bu, ambo ke pulang kampung. Lalu Bu Haji pinjamkan ke ambo 5 juta. Ya. Berapa lama Ustaz? Sebulan Bu. Sudah sebulan, ambo ada piti, ambo kembalikan Bu. Kau piti yang mau pinjam sehari 5 juta. Kebetulan ambo dari kampung, ambo bawa limau dari Gunung Omeh 5 kilo. Aku Pak Ustaz berlebih lah. Tidak, tanda terima kasih Bu. Itu tidak riba. Ya, ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik ketika bayar hutang. Tapi kalau disyaratkan Pak Ustaz, besok bayarnya 5 juta tambah 5 kilo nih, itu riba. Jadi kalau disyaratkan di awal baru dia jadi riba. Tapi kalau tidak riba. Baik, yang kedua namanya riba yang muncul dari tukar menukar benda ribawi yang sejenis tapi berlebih. Rupiah ditukar dengan rupiah. Besok ini mau lebaran Bapak Ibu, kita mau punya uang baru ya. Uang baru mau dibagi-bagikan kepada anak-anak, ya. Kalau uang kita 1 juta, kita tukar dengan yang jual piti di jalan raya itu, pakai motor ya. Itu 1 juta belinya 1.100.000. Ya. Kalau ingin awak piti baru, ada yang 5 ribuan, ada yang 10 ribuan ya. Kita ingin 1 juta, tapi bayarnya berapa? 1.100.000. Ya. Kalau ada 5 juta, piti kali tukar 5.500.000, itu riba itu. Jadi besok Bapak Ibu kalau mau tukar piti, pergi ke Bank Indonesia. Ya, sejak kini pergi ke Bank Indonesia. Besok kalau kata ke Rayo, besok ramai orang. Ya. Di sana ada AC dingin lagi. Ya, tapi kalau di jalan itu riba. Kalau rupiah sama rupiah harus sama, 1 juta dengan 1 juta. Tapi kalau berbeda jenisnya, apa berbeda jenisnya? Kalau rupiah dengan dolar boleh berbeda. 1 dolar Amerika berapa sekarang? Misalnya 1 dolar sekarang 14.000. Jadi kalau saya ingin 100 dolar, jadi bayar 1.400.000. Kalau dolar sama rupiah boleh berbeda. Dolar sama ringgit boleh berbeda. Dolar dengan rupiah dengan rial boleh berbeda. Tapi kalau sama jenisnya harus sama. Baik, terakhir Bapak Ibu, apa bahaya riba tadi? Di akhirat dibangkitkan dalam keadaan gila. Kemudian hartanya tidak berkah. Kemudian di akhirat ya berenang di sungai darah. Sungainya darah, Bu. Ya. Baik, itu Bapak Ibu, ada 7 dosa besar yang harus dihindari kata Nabi. Pertama syirik, kedua sihir, ya, dosa besar ya. Ketiga makan riba, durhaka pada orang tua, ya, makan harta anak yatim, mencari piti untuk anak yatim. Tapi untuk anak yatim jadi seketik ini yang banyak. Itu namanya makan harta anak yatim, dosa besar ya. Melawan orang tua,
membunuh orang yang tidak bersalah, berzina. Mudah-mudahan Bapak Ibu, mari kita jauhkan riba. Kalau bisa pergilah ke bank syariah. Kalau tidak bisa, ya sekarang sudah ada bank syariah. Yang penting apa? Uang tidak boleh menghasilkan uang kecuali ada barangnya, ya. Demikian saja, mohon maaf Bapak Ibu, ambo akan pergi dengan tim safari Ramadan di Kota Padang, di Simpang Aru, ya. Jadi ditunggu di Simpang Aru, di masjid di Simpang Aru. Jadi ambo salat tarawih di situ. Kemarin ini tim safari Ramadan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, kini oleh Ketua Pengadilan Agama, Ibu. Jadi ambo mohon maaf sembahyang tarawih di situ. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita ramaikan Ramadan sampai akhir. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.